Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya. Sebelumnya, kami dari Divisi Pimpinan, Direktur Umum dan Wakil Direktur Umum mata kuliah Sistem Manajemen Mutu. Izinkan saya untuk memperkenalkan divisi kami. Yang pertama, Direktur Utama, yaitu Christopher Eka Trastasi Nuraya dengan NPM 18754009. Dan yang kedua, Wakil Direktur Pahror Roji dengan NPM 18754022. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan standar mutu direktur dan wakil direktur. Yang pertama adalah tugas pokok dan fungsi direktur. Yang kedua adalah tugas pokok dan fungsi wakil direktur. Lalu yang ketiga adalah merumuskan visi perusahaan. Dan yang keempat adalah merumuskan misi perusahaan. Baiklah, yang pertama adalah tugas pokok dan fungsi direktur. Tugas daripada direktur yang pertama adalah seorang direktur pada umumnya adalah memimpin suatu perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi. Lalu yang kedua adalah memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas daripada karyawan dan kepala bagian wakil direktur. Lalu yang ketiga adalah menyetujui anggaran tahunan perusahaan, dan yang keempat adalah menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan. Lalu yang kedua adalah tugas pokok dan fungsi wakil direktur. Tugas wakil direktur adalah melaksanakan tugas pokok direktur utama. Wakil direktur bertanggung jawab kepada direktur utama atas wewenang dan tanggung jawab wakil direktur. Yang pertama adalah memimpin bidang bawahannya dan mengendalikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu yang kedua adalah berwenang untuk memutuskan bagaimana dalam mengelola informasi, dan yang ketiga adalah membantu direktur dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana merumuskan visi perusahaan, dan yang keempat adalah merumuskan misi perusahaan yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan visi dan misi Susu Jagung Agribisnis Pangan Company. Berikut adalah visi misinya. Yang pertama, visi memperkenalkan brand street agribisnis pangan ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Lalu yang kedua adalah mengembangkan cabang agribisnis pangan ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Dan yang ketiga adalah menjaga selera masyarakat yang berubah mengikuti zaman. Lalu berikut adalah misi. Misinya yang pertama adalah menyajikan cita rasa susu jagung yang berubah-ubah sesuai dengan selera masyarakat yang berjalan seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Lalu yang kedua adalah menyajikan susu jagung yang inovatif dan berbeda daripada pesaing lainnya. Lalu yang ketiga adalah menyajikan susu jagung yang bersih, higienis, segar, dan fresh. Melakukan perbaikan kontinu dalam dimensi pengembangan personal dan profesional pada direktur dan wakil direktur. Perbaikan kontinu dalam dimensi pengembangan personal dan profesional di direktur dan wakil direktur yaitu diawali dengan keterampilan kepemimpinan yang perlu diterapkan adalah bagaimana cara agar tim kerja dan karyawan mempercayakan semua tugasnya. Kemudian, selain kepemimpinan, keterampilan komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan antara direktur dan tim kerja. Kemudian, selain keterampilan, perencanaan membuat rencana akan sesuatu adalah salah satu keterampilan direktur yang sangat penting. Perencanaan akan mengarahkan segala sesuatunya agar target kerja menjadi on schedule dan selesai tepat pada waktunya. Atau secara kontinu, perbaikan lebih menekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan untuk tujuan pada masa yang akan datang. Mengatasi masalah untuk perbaikan kontinu dalam dimensi hubungan interpersonal dalam kerjasama tim di direktur dan wakil direktur. Yaitu yang pertama memiliki tujuan dan arah yang jelas untuk mencapai tujuan tim yang diinginkan. Yang kedua, pemimpin harus tegas dan mempunyai pendirian yang kuat. Yang ketiga, bertanggung jawab.
Yang keempat, setiap tim harus mampu menghadapi tantangan yang diberikan kepada tim sehingga menjadikan semangat dan kebanggaan bagi anggota tim yang menyelesaikan. Yang kelima yaitu mampu menciptakan hubungan yang harmonis di dalam tim. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan cara yang dilakukan dalam perbaikan kontinu untuk mencapai efektivitas manajerial kelompok. Yang pertama adalah mengembangkan kebijakan komunikasi yang terbuka. Posisi kader sangatlah krusial dalam memfasilitasi komunikasi antara atasan dan karyawan. Oleh karena itu, maka harus menegosiasi dengan kedua belah pihak. Adanya komunikasi di arah yang benar akan membuat tim leader mampu mengantisipasi permasalahan, bahkan sebelum muncul permasalahan. Lalu yang kedua adalah mengadakan pertemuan rutin dan mengetahui gaya kerja dan kepribadian setiap anggota. Ada karyawan yang merasa segan untuk menyampaikan sesuatu secara pribadi, maka pertemuan berkala adalah solusinya. Sesuatu permasalahan bila diselesaikan lebih cepat, bila dilakukan bersama. Selain itu, para anggota tim bisa saling mengobrol satu sama lain. Lalu pemimpin yang efektif menyadari perbedaan masing-masing anggota tim, terutama dalam bekerja. Lalu yang selanjutnya adalah mengizinkan setiap anggota tim dalam berpartisipasi. Pastikan masing-masing karyawan mendapatkan waktu yang seimbang untuk menyampaikan pada pertemuan rutin. Lalu yang keempat adalah memperhatikan kinerja anggota tim. Dengan melakukan evaluasi atas kegiatan tim, hal ini dikarenakan untuk melihat produktivitas tim. Kendala-kendala yang dialami. Yang pertama adanya miskomunikasi antar personal dan divisi. Adanya miskomunikasi menyebabkan timbulnya masalah. Hal ini dapat diatasi dengan membangun siklus komunikasi yang baik dan positif. Yang kedua, kurangnya pemahaman atas tanggung jawab. Hal ini dapat mengakibatkan kinerja karyawan menjadi tidak efektif dan efisien. Solusinya yaitu menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan di bidangnya. Yang ketiga, kurangnya pelatihan kepada anggota. Kurangnya pelatihan kepada anggota dapat diatasi dengan membuat pelatihan-pelatihan yang membuat para anggota atau karyawan menjadi lebih bermutu. Lalu yang selanjutnya adalah mengatasi masalah untuk perbaikan kontinu dalam dimensi hubungan interpersonal dalam kerjasama tim. Yang pertama adalah mengetahui gaya kerja dan kepribadian setiap anggota tim. Dengan mengetahui gaya kerja setiap anggota, kerja lebih produktif dan efisien, karena setiap anggota memiliki bidangnya masing-masing. Lalu yang kedua adalah mengizinkan setiap anggota berpartisipasi dengan membuat sebuah ekologi menjadi sangat sehat. Hal ini dikarenakan semua pekerjaan adalah proses yang berkualitas. Lalu yang ketiga adalah mengevaluasi kepada setiap anggota. Key performance adalah indikator yang jelas dan terukur membantu tim leader dalam mengevaluasi produktivitas anggota tim. Terima kasih atas perhatiannya. Ini dari kelompok pimpinan, direktur dan wakil direktur. Terima kasih.